Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, apa kabar? Paldi harap nih kalian baik-baik saja. Nah, sekarang yang Paldi janji nih, di episode ketiga Paldi akan membahas tentang hambatan belajar. Nah, narasumbernya adalah anak murid Paldi nih, nanti yang namanya adalah Iqbal. Nah, dia adalah seorang mahasiswa dengan jurusan arsitek nih. Bagi kalian yang kepo, apa itu arsitek? Yuk tonton videonya. Sekarang anak-anak kita lihat nih ya, nih kita bersama dengan narasumber kita yaitu Iqbal. Oke Iqbal, can you share us who are you? My name is Muhammad Iqbal Ardiansyah dan aku ini mahasiswa arsitektur, dan perlu diketahui aku adalah mantan muridnya Kali. Oke, ini mantan muridnya Paldi ya. Umurnya berapa, boleh dijelasin dong umurnya? Umur rahasia. Oke, umurnya rahasia ya ternyata ya. Oke. Sip. Jadi kita mulai sesi tanya jawabnya yang pertama. Nih Iqbal, boleh diceritain dong latar belakang keluarga Iqbal itu seperti apa sih? Belum kita tahu semuanya. Latar belakangnya. Latar belakang cerita ini. Oke, nggak apa-apa. Bagus dong diceritain ya biar orang tahu. Latar belakang keluarga aku itu sama seperti keluarga yang lainnya, awalnya utuh, dan sebelumnya itu ayahku meninggal gitu tahun 2003, dan semenjak itu aku tinggal sama nenek bersama ibu aku, kakakku, dan adik aku. Dan setelah itu tahun 2006 sempat ada konflik juga antara ibu aku dan keluarga besar aku. Jadi semua itu dibawa aku, kakak aku, dan adik aku tuh ke Jakarta Barat gitu. Di sana aku sempat nggak sekolah sampai kurang lebih 3 minggu gitu. Dan sempat mau cari sekolah di sana saat kelas 1 waktu itu. Saat kelas 1 mau cari sekolah di sana dan nyatanya nggak jadi, dan balik lagi ke sekolah yang sebelumnya. Dan alhamdulillah sih masih diterima. Dan semenjak saat itu tahun 2006 aku kelas 1 SD itu aku udah nggak tinggal lagi sama ibu dan tinggal sama nenek. Nah, ini kan kita tahu nih ya, Kak Iqbal ini kan udah gak tinggal sama orang tuanya tapi tinggal sama neneknya. Nah, balik lagi nih ke zaman sekolahnya Kak Iqbal, ada nggak sih gimana sih rasanya tinggal yang bukan sama orang tuanya tapi sama neneknya, gimana perasaan waktu itu? Kalau untuk perasaan mungkin kan karena bukan di rumah sendiri ya, jadi kita rada canggung gitu, nggak bisa melakukan hal-hal yang layaknya kita sebagai anak dengan seorang orang tua gitu ya. Jadi ya, apa-apa yang kita lakukan itu, apa-apa yang aku lakukan, kakak aku dan adik aku itu masih berbatas banget gitu. Jadi buat anak-anak normal itu mungkin itu suatu hal yang susah gitu. Kurang bebas lah ya, begitu intinya. Oke. Nah itu karena kamu kan bilang dari kecil kan nggak udah ditinggal oleh ayah gitu ya. Kan kita tahu nih kalau anak-anak plus itu kan butuh sosok seorang ayah nih ya kan. Nah, menurut kamu gitu siapa sih sosok pengganti ayah kamu nih saat kamu masih kecil gitu? Untuk sosok pengganti ayah saat lagi aku masih kecil itu, ini ya berbicara cowok ya. Yeah. Kalau untuk cowok itu ada 2 di keluarga aku. Yang pertama almarhum kakek aku, yang kedua ada om aku yang sama di jurusan itu sama kayak aku juga. Oh, sama arsitek juga ya. Oke. Nah, kan karena kamu nggak ada, maksudnya kamu tinggal sama nenek nih, nggak ada orang tua, kamu nemuin hambatan belajar nggak sih? Sulit nggak sih untuk buat kamu belajar gitu? Apa aja sih hambatan belajarnya gitu? Untuk hambatan belajar itu sangat sulit banget. Yang pertama untuk soal biaya pun aku nggak bisa minta ini minta itu buat mendukung pelajaran aku. Sempat aku untuk mau minta tuh pengen banget jelasin bahasa Inggris gitu, bagaimana bisa nih bahasa Inggris, dan nyatanya karena nggak ada biaya dan nggak tahu waktu itu kan ibu aku di mana ya, jadi nggak bisa minta banyak sama nenek gitu. Dan jadinya terbatas banget itu soal belajar, jadi untuk minta ini itu sangat kurang buat mendukung belajarnya sih. Nah
untuk misalnya kan kita tahu nih pasti kan ada PR dong. Nah gitu. Sedangkan kamu bingung siapa yang dampingin, belum tentu kan nenek juga sibuk pasti kan, nggak mungkin bisa selalu mendampingi kamu. Nah itu bagaimana caranya kamu gitu buat mengerjakan PR selama ini gitu? Kalau untuk PR aku sendiri sih, kalaupun aku nggak tahu ya, aku minta bantuan sama teman-teman sih, teman-teman yang mau, yang menurut aku mau sama-sama belajar gitu. Nggak aku minta ngebebanin satu sama lain gitu, tapi mau dibebanin sama-sama lain gitu. Berarti ibarat kata kalau kamu susah dia nolongin kamu, kalau misalnya dia susah kamu tolongin Iya. juga gitu ya. Berarti kayak ada timbal baliknya Timbal balik. lah seperti itu ya kan. Nah selanjutnya gini Bal, maksudnya ada hambatan mungkin itu bisa diselesaikan, ada nggak hal-hal yang nggak bisa diselesaikan gitu? Yang nggak bisa diselesaikan sampai sekarang ya. Kalau aku sendiri sih, itu bimbingan dari yang itu sih, butuh bimbingan lebih sih. Oh jadi Itu gitu yang dia. nggak bisa diselesaikan karena kalau untuk kan juga nggak selalu di rumah nenek, dan untuk kakek nggak selalu tahu tentang hal-hal belajar yang sekarang. Jadi Itu bimbingannya kurang intens ya. kurang Jadi intens. ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kamu itu belum selesai Belum juga selesai melaksanakan juga. gitu kan. Jadi menurut kamu nih hal-hal yang seperti itu ngaruh nggak sih ke psikologis kamu sendiri gitu? Sempat banget itu sempat pengaruh banget ke psikologis aku. Aku sering cengeng, nangis gitu. Kalau ada apa-apa di sekolah, banyak orang-orang yang nakal gitu waktu itu. Aku nggak mau ngadu gitu, karena ngadu ke nenek kakek tuh nggak bakal bisa masalah juga, jadi aku bisa pendam sendiri sih. Itu yang ketahan selama di Gitu. lingkungan sosial sih. Nah, untuk di lingkungan sekolah sendiri kan, mungkin kan psikologis kamu kan ada sedikit terganggu atau bagaimana gitu. Menurut kamu peranan guru di sekolah kamu itu penting nggak sih buat ngerubah kamu kayak sekarang ini jadi lebih baik lagi? Penting nggak menurut kamu peranan Itu guru penting. itu? Kalau menurut aku itu penting banget sih, karena seorang anak itu harus mencari pembimbingnya gitu, pembimbing yang bisa merubah hidup dia, yang bisa merubah keinginan dia, yang bisa merubah semangat dia gitu. Itu salah satu sih, menurut aku guru. Dan aku salah satunya itu ada sih, gurunya itu guru ngaji sih. Itu salah satu pembangkit semangat aku sih kalau lagi down banget. Nah, anak-anak ini kan perlu diketahui ya, Ali ini adalah guru SMA, guru kimianya Kak Iqbal nih waktu kelas 12 ya Kak Iqbal ya. Nah, Kak Iqbal nih selama masa-masa SMA kan Kak Iqbal tuh rankingnya tuh selalu 5 besar, 1, 2, 3 dan sebagainya nih Kak Iqbal ya. Kak Iqbal bisa ini dong ceritain ke kita nih, maksudnya kayak gaya belajar apa sih yang Kak Iqbal lakukan atau pola belajarnya seperti apa yang membuat Kak Iqbal tuh bisa masuk 5 besar gitu. Apa ya, untuk pola belajarnya sendiri sih, semangat sih. Kalau aku semangat belajar aja sih. Yang pertama di sekolah itu yang penting, kalau misalkan guru nerangin, kita mau lebih banyak bertanya sama gurunya tersebut, itu bagaimana cara melakukan ngerjain cara-cara ini, bagaimana cara cepatnya, bagaimana cara nemuin solusinya gitu. Itu salah satu pendukung ya. Itu pertama. Terus yang kedua itu, kalau yang sama sih sebelumnya, kalau misalkan aku nggak tahu ya aku nanya temen gitu sih. Oh gitu ya. Jadi gitulah intinya kamu nge-explore diri kamu dengan Explore. bertanya gitu ya. Nah kamu berarti termasuk tipe yang mendengarkan yang baik ya. Jadi saat kamu bertanya guru menjelaskan, kamu rekam tuh di otak kamu ya. Jadi seperti itulah caranya kamu gitu pola belajarnya. Pasti kan sebagai seorang siswa nih ada fase dimana kamunya tiba-tiba kayak lagi males gitu. Aduh ya hari ini nggak semangat belajar gitu kan. Apa karena psikologisnya atau di rumah lagi di kondisi rumah nenek kamu lagi kayak gimana, jadi membuat kamu tuh nggak mood gitu, ibarat kata, atau nggak semangat gitu. Terus apa yang membentengi kamu gitu buat tidak terhalang kata males seperti itu gitu? Itu motivasi maksudnya. Iya maksudnya motivasi motivasinya, belajar ya. iya. Itu yang memotivasi belajar aku itu, apa ya? Pertama itu aku kan salah satu pemegang kartu Jakarta Pintar itu ya. Oke, iya. Nah itu yang pertama. Kalau udah dapet itu ya kita harus niat belajar gitu. Kita udah dibiayain pemerintah, dan apalagi yang harus disediain kalau misalkan buat kita semangat belajar. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari perjuangan ngurus KJP itu ada sosok seorang ibu yang berjuang keras buat eh, ngurusin KJP bukan hal yang mudah sih menurut aku, dan banyak keluarnya duit juga, dan itu salah satu motivasi aku juga sih. Dan yang ketiga itu ada nenek yang ngurusin aku dari kecil kan ya, bagaimana susah payahnya ngurusin aku sama kakak-kakak adik aku, dan itu sebagai motivasi sih buat penyemangat belajar. Oke, jadi gitu ya. Jadi anak-anak perlu ditekanin ya, maksud Kak Iqbal tuh pengeluaran biaya itu bukan dapat KJP kita bayar, enggak. Jadi kayak pengeluaran ongkos ngurusin ini, ngurusin itu ya. Jadi perlu ditekankan lagi ya, benar ya Kak Iqbal kan? Ya. Berarti selama ini Kak Iqbal merasa bersyukur dong pemerintah menaungi Kak Iqbal, mendukung pendidikan Kak Iqbal melalui KJP itu sendiri kan? Gitu. Nah, kalau ada beberapa kata kayak Kak Iqbal mau ungkapin ini buat pemerintah atau apalagi buat dinas pendidikan nih, apa yang mau Iqbal bilang gitu? Rasa terima kasih ini seperti apa gitu, bisa dijelasin gitu? Apa ya? Kalau dari aku sih bersyukur aja sih untuk pemerintah yang sebelumnya juga dan sampai sekarang itu menyalurkan dana KJP itu untuk kepentingan sekolah gitu, dan buat mendukung belajar juga. Kalau nggak ada itu mungkin sempat bingung juga sih buat bayaran tuh gimana. Jadi masa tertolong lah ya sama pemerintah, apalagi kan sekolah swasta ya kan, kita tahu kan beda lah sama negeri gitu kan. Kalau swasta kan ada kayak bayar ujian, bayar apa gitu ya, berarti benar tertolong banget saat dengan adanya program bantuan pendidikan seperti itu dari pemerintah gitu. Oke, selanjutnya gini, Kak Iqbal ini kan tadi kita dengar nih Kak Iqbal ini adalah seorang arsitek, amin ya, calon seorang arsitek gitu. Kak Iqbal bisa jelasin nggak sih ke kita ini arsitek itu apa sih? Arsitek tuh tukang bangunan. Tukang bangunan ya, kita lihat definisinya tukang bangunan. Arsitek itu apa ya? Seorang desainer penaungan manusia gitu ya. Okay. Yang harus kita perhatiin, yang pertama itu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan gitu sih. Kayak gitu. Berarti ibarat kata Kak Iqbal ini orang yang merancang bangunan ya, bener nggak, bangunan Kak Iqbal yang merancang. Kalau boleh tahu Kak Iqbal bedanya arsitek sama teknik sipil apa sih Kak Iqbal? Kalau arsitek dan sipil tuh, kalau arsitek itu lebih ke arah perencanaan, bagaimana kita mengatur pola ruang, bagaimana kita mengatur psikologi tentang manusia itu sendiri, gerak tubuhnya, bagaimana gerak dia di dalam ruangan tersebut, bagaimana cara ngatur bangunan itu supaya kita itu betah dan mengingat apa yang udah kita lakukan di suatu ruangan tersebut sih. Dan kalau untuk sipilnya itu sendiri lebih mendukung ke arsitek itu sendiri, bagaimana cara menentukan pondasi yang baik, bagaimana cara menentukan perhitungan plat, kolom, dan kekuatan di bangunan itu sendiri sih. Oh seperti itu ya Kak Iqbal ya. Oke, Kak Iqbal gitu, kesulitan seorang arsitek itu menurut Kak Iqbal apa aja sih kesulitannya gitu? Kesulitannya apa ya? Mengatur pola ruang sih kalau aku mikirnya, pola ruang sama itu sih psikologi dari manusianya itu sendiri. Oke. Nah kalau anak-anak nih ya, kalian bisa lihat ini salah satu contoh produk yang Kak Iqbal punya nih ya, maksudnya ini contoh simpel. Sebenarnya Kak Iqbal banyak produk-produk bangunannya, cuma yang mungkin bisa dibawa ke sini adalah yang seperti ini, bangunannya nggak jelek banget kok, bagus kan Kak Iqbal. Nanti kita tonton video-video desain yang Kak Iqbal punya, oke? Nah gitu. Saran Kak Iqbal nih buat adik-adik kelasnya atau buat anak-anak SMA sekarang nih, kalau pengen memilih jurusan nih arsitek itu sarannya apa sih gitu? Harus apa mereka itu yang mereka punya? Kalau yang pertama itu pasti yang aku sering dengar tentang anak-anak yang pengen ambil jurusan arsitek itu alasannya, aduh nggak bisa gambar nih. Nah itu yang pertama. Kalian gak usah takut, aku tuh nggak bisa gambar loh. Dulu nggak bisa banget gambar. Itu pun nanti kalian dilatih yang di jurusan itu sendiri. Pertama jangan takut, itu yang pertama. Yang kedua itu tekunin dan tetap konsisten gitu dengan apa yang kamu pilih. Jangan mudah terpancing sama teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain ikut mundur, kamu yang menjadi penguatnya gitu. Kamu yang menjadi sandarannya gitu. Kalau kamu kuat, teman-teman insya Allah juga kuat. Yang ketiga juga
bentengi diri kamu dengan motivasi-motivasi dari yang kamu punya gitu, entah itu dari keluarga, entah itu dari eh, permasalahan pribadi dan lain sebagainya sih menurut aku. Oke, seperti itu. Jadi anak-anak nih udah biasanya arsitektur seperti itu. Oke, Kak Iqbal, terima kasih nih wawancara kali ini walaupun simple. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, Kak Iqbal, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton tayangan kita wawancara dengan tadi bersama dengan Kak Iqbal. Nah, kalian ya, Pak Aldi mau bagi-bagi hadiah nih, ada 3 nih hadiah hari ini untuk kalian yang melakukan atau kalian komen yang terbaik. Nah, sebelum komen jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Oke. Nah, hadiahnya yang pertama adalah ada peralatan sekolah, yang kedua ada kue dari @zakabuhakek_tweet, yang ketiga ada pulsa. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa apa Kak Iqbal? Follow Instagram Kak Iqbal @iqbal apa? Oke, nah jangan lupa ya kalian follow Instagramnya. Dan follow juga lembah edukasi. Terima kasih.